Saudara-saudara, hari ini kita mengenang kembali peristiwa Yesus Kristus yang naik ke surga. Ia kembali ke tahta kerajaannya. Pada saatnya kelak, ia akan datang kembali ke dunia dengan cara yang sama seperti yang para murid saksikan ketika ia naik ke surga. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tahtanya, dan menuju tahtanya. Bertelutlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan besertamu. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil adalah kabar baik yang harus terus-menerus diberitakan oleh umat Tuhan. Kabar baik ini harus diberitakan dalam segala keadaan, baik atau tidak baik waktunya. Ketika situasi dunia saat ini dikuasai oleh berita kekerasan, ujaran kebencian, hoak, pornografi, dan sebagainya, maka kita selaku murid Kristus harus menyampaikan kabar sukacita kepada semua orang melalui hidup kita yang benar, baik, dan kudus. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah, Yesus berpesan bersinarlah terang. Lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Pengakuan dosa. Bapa, kami sadar sepenuhnya bahwa kami belum memberitakan kabar baik-Mu. Kami masih mementingkan diri sendiri ketimbang kepentingan sesama kami. Kami cenderung membesarkan ego diri kami demi kepuasan diri kami. Kami meremehkan dan membiarkan sesama kami yang lemah dan tak berdaya. Kami belum bersedia mengampuni sesama yang menyakiti diri kami. Kami menjadi batu sandungan bagi orang lain yang hendak menerima kasih-Mu. Kasihani dan ampuni kami ya Bapa. Curahkanlah cinta-Mu kepada kami. Basuhlah dosa-dosa kami dengan darah-Mu yang kudus ya Kristus. Mampukan kami dengan pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar hidup kami mencerminkan kemuliaan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca berita anugerah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini dengarlah berita anugerah bagi kita seperti yang tertulis dalam surat Roma pasal 6 ayat 10-11. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya,
dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disaksikan oleh Alkitab. Namun sebelum kita membacanya, marilah kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, ketika kami bersama dengan umat-Mu di muka bumi pada saat ini, ya Tuhan, memperingati kenaikan-Mu ke surga untuk mengenang segala kebesaran dan kemuliaan-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami. Ya Tuhan, ketika kami hendak disapa oleh kebenaran firman-Mu pada saat ini, biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan hikmat, memberikan pengertian yang baik dan benar, agar sabda Tuhan boleh mendapat tempat yang selayaknya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai yang ke-53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa,
mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita mengetahui apa itu media sosial atau medsos. Saudara-saudara, media sosial atau medsos tentu banyak fungsinya. Namun salah satu fungsi dari media sosial itu adalah untuk menyampaikan pesan, menyampaikan berita, kabar, informasi. Di dalam pesan atau kabar atau informasi yang hendak disampaikan itu, saudara-saudara, paling sedikit ada dua hal yang hendak disampaikan kepada penerima pesan atau kepada para pendengarnya. Sebut saja saudara-saudara atau diberikan contoh berita atau kabar buruk. Misalnya begini, pandemi COVID-19, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan berakhirnya secara pasti. Tentu ini pesan berita buruk, saudara-saudara. Namun saudara-saudara, di satu sisi ada pesan yang boleh dikatakan disebut kabar baik. Misalnya pernyataan atau ungkapan yang kira-kira bunyinya begini. Obat antibodi atau vaksin corona sudah ditemukan di negara tertentu. Maka ada harapan umat manusia dapat segera terbebas dari wabah corona. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah fungsi medsos. Menyuarakan hal yang baik, tetapi juga bisa menyampaikan pesan yang tidak baik atau buruk. Apa yang ingin diungkapkan di dalam bacaan Injil Lukas tadi, saudara-saudara? Lukas menuturkan di mana Yesus di saat ia mau pergi berpisah dengan para muridnya, ketika Yesus pada saat itu akan kembali ke surga. Di situ Yesus memberikan sebuah pesan kepada para murid, di mana pesannya adalah agar berita tentang pertobatan dan pengampunan itu harus disampaikan kepada semua bangsa, kepada semua orang tanpa terkecuali. Saudara-saudara, apa yang disampaikan atau dipesankan oleh Yesus, ini merupakan sebuah tugas pengutusan yang semestinya direspon,
yang semestinya dilakukan oleh para murid pada saat itu. Berita yang Yesus sampaikan yaitu pertobatan dan pengampunan dosa. Berita tentang pertobatan itu berarti di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang telah menerima keselamatan di dalam Kristus, yang telah menerima pengampunan yang bersumber dari anugerah Tuhan, di mana kehidupan kita yang semula cenderung pada diri kita sendiri, pada kepuasan diri kita sendiri. Namun sekarang saudara-saudara, berbalik 180 derajat arah kehidupan kita, konsentrasi hidup kita, kiblat kehidupan kita, semua terarah kepada Allah untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan berita pengampunan dosa. Kita mengimani bahwa Sang Kristus di dalam karya penyelamatannya di tengah-tengah dunia ini sebelum ia mati, sebelum ia bangkit, sebelum ia naik ke surga, di mana Sang Kristus telah menebus, telah mengampuni dosa-dosa kita secara penuh, secara sempurna. Dan kita beroleh keselamatan di dalam kehidupan ini. Kita memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, pertobatan dan pengampunan dosa itu saling kait-mengkait di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan apa yang ingin diungkapkan di dalam berita Injil Lukas ini, saudara-saudara, di mana pertobatan dan pengampunan dosa itu merupakan kabar baik, itu merupakan kabar sukacita, itulah kabar keselamatan yang pada saat ini, di sini, saudara-saudara, itu kita harus jawab, itu kita harus respon, dan itu harus kita tindak lanjuti di tengah-tengah dunia, di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yesus yang terangkat ke surga mempunyai arti bahwa Yesus kembali kepada kemuliaan yang setara, yang sederajat dengan Sang Allah Bapa itu, saudara-saudara. Di dalam kemuliaannya yang sudah dilakukan oleh Yesus dan yang diterima dan dialami oleh Yesus, maka kemuliaan yang Yesus alami, itulah yang kita imani, bahwa kemuliaan yang Allah nyatakan pada diri Yesus, kita pun juga akan mendapat bagian dari kemuliaan Allah itu, saudara-saudara. Tentu kemuliaan yang Yesus janjikan, yang Yesus nyatakan di dalam kehidupan kita, bukan sebatas janjinya bahwa suatu saat kelak Dia akan datang kedua kali. Memang itu benar. Berita itu betul, saudara-saudara. Tetapi kemuliaannya yang Ia nyatakan di dalam kehidupan kita, sepanjang kita masih di dalam masa kedatangannya yang kedua kali, di mana panggilan dan tugas yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita
secara pribadi, lepas pribadi, maupun sebagai gereja yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini, yang telah beroleh kemuliaan itu, saudara-saudara, maka kemuliaan itulah yang harus diimplementasikan. Kemuliaan Tuhan itulah yang dinyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita di dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita mengimani bahwa kemuliaan Tuhan yang juga menjadi bagian kemuliaan kita di dalam kehidupan ini. Tentu kita menyadari di dalam menyuarakan suara kebenaran, menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar sukacita di akhir ataupun saat-saat ini, saudara-saudara, bukanlah satu perkara yang gampang. Sebagaimana tadi dicontohkan, ketika sebuah berita dinyatakan bahwa pandemi COVID yang belum ada kepastiannya sampai kapan wabah ini selesai, sampai kapan wabah ini berlalu, saudara-saudara. Bisa jadi makin menambah kejenuhan, kebosanan, dan bahkan sebagian di antara kita ada yang stres. Karena kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, berkegiatan dari rumah, serba di rumah saja. Saudara-saudara, sesuatu yang wajar, manusiawi, ketika kebosanan, kejenuhan, stres, itu terjadi di dalam kehidupan kita. Terjadi di dalam kehidupan banyak orang, saudara-saudara. Sekalipun demikian, kita mengimani, saudara-saudara, justru di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah situasi yang sulit, situasi yang tidak pasti pada saat ini, saudara-saudara, disitulah ujian iman kita, iman saudara dan saya harus sungguh-sungguh terasah di dalam kehidupan ini. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap berdoa? Apakah kita tetap menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan? Itulah yang harus kita tunjukkan. Itulah yang harus kita cerminkan di dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang ahli, yaitu Profesor John Bach. Itu ahli psikologi sosial dari Universitas Yale, Amerika Serikat. Di mana bukunya ini atau tulisannya pernah diulas oleh seorang ahli, yaitu Malcolm Gladwell, dalam bukunya yang berjudul Blink. Mungkin saudara-saudara pernah membaca buku itu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, apa yang diulas oleh Gladwell, apa yang dilakukan di dalam sebuah eksperimen atau percobaan psikologi dari John Bach itu, saudara-saudara, maka eksperimen itu ingin mengungkapkan dengan mempraktekkan kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus, kata-kata yang positif, kata-kata yang menyenangkan. Di mana setiap orang diajak untuk setiap hari selalu berkata-kata yang bagus, kata-kata yang baik, kata-kata yang indah. Gladwell menulis begini, kata-kata yang baik itu beberapa contoh. Hidup ini indah. Tuhan itu baik. Hidup ini enak. Kerja gampang. Cuaca
menyenangkan, selalu sehat, rezeki lancar, pemerintah benar, lucu, asik, dan kata-kata positif lainnya. Saudara-saudara, di dalam eksperimen ini diungkapkan dalam buku itu. Ketika kata-kata ini diulang-ulang secara terus-menerus, itu ditujukan pada diri kita, dan kata-kata yang indah, kata-kata yang baik ini juga disampaikan kepada orang lain, ditularkan kepada sesama kita, saudara-saudara. Menurut hasil penelitian itu, saudara-saudara, 95%, lumayan saudara-saudara ya, 95%. 95% ketika kata-kata yang baik, suara-suara yang indah yang kita ucapkan pada diri kita, kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita, kepada banyak orang lain, itu menjadi satu kekuatan, itu menjadi satu kesukacitaan di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang berat dalam situasi apapun, termasuk dalam masa pandemi 19 ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana kita akan merenungkan kembali refleksi dari tema ibadah kita, saudara-saudara, yaitu kita mau mencoba menyuarakan kebenaran, menyuarakan kabar baik dengan kesukacitaan. Itu berarti kabar baik, kabar kesukacitaan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, tidak sebatas dengan kata-kata, tidak sebatas dengan verbalistik saja. Tapi bagaimana kesukacitaan kita, kabar baik yang dinyatakan pada diri Yesus Kristus, yang hari ini kita peringati kenaikannya ke surga itu, saudara-saudara. Di mana kesukacitaan itulah yang mendorong untuk kita tetap setia, untuk kita tetap bertahan, untuk tetap kita selalu melibatkan campur tangan Tuhan dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kemuliaan Yesus yang dijanjikan di dalam kehidupan kita, di mana berita sukacita berupa pertobatan dan pengampunan dosa. Itulah yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai gereja, di mana kita terus mencoba menghidupi, mencoba untuk menghayati, di mana berita sukacita itu, saudara-saudara, di mana Kristus yang telah naik ke surga, itulah yang kita sampaikan, itulah yang kita kabarkan, itulah yang kita beritakan di dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Kemuliaan yang Kristus janjikan di dalam kehidupan kita, tentu itu tidak lepas dari pergumulan, dari tantangan, dari cobaan, dari godaan, di dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Tetapi kita menyadari, dengan segala keterbatasan yang ada pada diri kita, ketika kita meyakini bahwa tugas pengutusan di dalam memberitakan kabar baik, kabar sukacita ke tengah-tengah dunia ini, kita selalu bergantung, kita selalu berserah diri pada kasih dan kuasa pemeliharaannya. Yakinlah Tuhan memampukan kita, Tuhan dengan kuasa Roh-Nya yang kudus menolong di dalam kita melanjutkan kehidupan ini dengan penuh semangat dan sukacita yang baru.
Tuhan menolong kita semua. Amin. Pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita ungkapkan iman percaya kita melalui pujian. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, di dalam rangkaian syafaat ini pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami, Republik Indonesia, yang pada saat ini secara khusus masih terus bergumul berjuang di dalam menanggulangi wabah corona hingga saat ini. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Presiden Joko Widodo beserta dengan jajaran-jajarannya, bersama dengan seluruh kepala daerah dan segenap komponen bangsa di Republik ini dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Bapa yang Maha Kasih, karuniakan hikmat, kesehatian, kesungguhan di dalam kami menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Dan biarlah Tuhan juga menolong para dokter, para tim medis yang berjuang di garda terdepan di dalam menangani pasien-pasien yang terjangkit positif COVID-19. Tuhan memberikan penyertaan dan perlindungan kepada mereka. Dan biarlah juga Tuhan turut campur tangan upaya-upaya yang dilakukan oleh dokter ataupun para tim medis dan seluruh pasien. Dengan anugerah Tuhan, Tuhan mau menyembuhkan, Tuhan mau memulihkan. Melalui peristiwa ini ya Tuhan, kami juga berdoa agar krisis sosial ataupun krisis ekonomi di dalam kehidupan berbangsa bernegara ini, biarlah kami boleh disatukan hati, pikiran, tenaga, jiwa, raga kami, sekalipun kami masih dalam relasi, dalam jarak sosial, fisik tertentu, tapi ikatan sosial kami, kebersamaan, solidaritas, kepedulian kami, biarlah itu terus ditumbuh kembangkan, agar kami saling tolong-menolong di dalam kesulitan-kesulitan yang dialami oleh
anak bangsa ini. Bapa di sorga, pada saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara seiman kami yang kondisi kesehatannya kurang menguntungkan. Saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit ataupun di tiap-tiap rumah tangga yang masih di dalam perawatan intensif ataupun dalam fase pemulihan. Biarlah Tuhan pelihara iman pengharapan mereka. Yakinkan bahwa Tuhanlah yang selalu membimbing, mendampingi seluruh keberadaan pergumulan kehidupan mereka. Dan Tuhan mau jamah, dan Tuhan memberikan kasih karunia-Mu berupa kesehatan, kesembuhan yang sempurna. Bapa yang Maha Kasih, ketika kami selaku umat-Mu, khususnya GKI Agus Salim, yang merindukan untuk kami bersama-sama bersekutu, melayani, bersaksi di gedung gereja kami, biarlah di dalam harapan dan kerinduan kami tetap bersuka cita, kami tetap memandang Sang Kristus yang telah naik ke surga, yang kami peringati pada saat ini. Biarlah kami diberikan kekuatan, kesukacitaan di dalam kami memberitakan kabar baik di antara sesama kami sebagai paguyuban umat Tuhan, khususnya di tengah-tengah jemaat kami. Bapa di sorga, inilah syafaat kami yang hanya kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita menyatakan syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mazmur 30 ayat 5. Kita akan mengumpulkan persembahan sebagai wujud syukur kepada Tuhan, dan persembahan ini dapat dimasukkan ke dalam amplop dan akan dikumpulkan di gereja pada saatnya, atau bisa via transfer dengan nomor rekening di bawah ini. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Kita berdoa. Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memberikan kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu di saat ini. Terima kasih ya Allah. Jadikanlah firman-Mu menjadi petunjuk dan penerang bagi kami. Dan tancapkanlah titah-Mu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami selalu mengingatnya dan menjadi pedoman di dalam laku hidup kami. Tuhan yang Maha Baik, Engkaulah Sang Pemelihara kami. Berkat-Mu selalu tercurah dalam hidup kami, dan sungguh kami merasakan untuk mengucap syukur kepada Engkau ya Allah. Terima kasih untuk pemberian dan penyertaan-Mu pada setiap pribadi kami, Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat-Mu ini. Kiranya Engkau menyucikannya dan berkenan atas persembahan kami. Dengan penuh rasa syukur, kami mohonkan doa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kuasa kenaikannya tidak membuat engkau diam terpaku, melainkan melihat dunia tempat engkau berbagi kasih. Kiranya kuasanya memberi engkau keberanian untuk menjadi pewarta kasih Allah. Kiranya hidupmu penuh dengan sukacita sekarang dan selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga sudah selesai. Biarlah kita semua senantiasa menghidupi makna kenaikan Tuhan Yesus dalam keseharian kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.